Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lydia Nur Amaliah MP, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, kami dari kelompok 3 kelas A Agribisnis akan mempresentasikan materi tentang pasar monopolistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Rahmatri Agustin dengan akhir NPM 026 yang akan menjadi moderator untuk memimpin presentasi pada hari ini. Saya tidak sendiri, perkenalkan rekan saya Diana Amanda dengan NPM 006, Lailani Aprilia dengan NPM 007, Yulianti Nurul Ain dengan NPM 024, Alia Hairunisa dengan NPM 036, Rahma Alia dengan NPM 023, dan Amanda Maharani dengan NPM 022. Untuk mengefisiensikan langsung saja kepada materi kepada rekan saya dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu apa sih itu pasar monopolistik? Next. Nah, pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated product. Pasar ini banyak dijumpai pada sektor jasa dan perdagangan eceran, misalnya jasa salon, gadget, angkutan, toko obat atau apotik, dan toko kelontong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat monopolistik. Yang pertama yaitu ada jumlah penjual dan pembeli cukup banyak. Yang kedua yaitu barang-barang yang diperjualbelikan tidak homogen. Di mana jumlah penjual dan pembeli cukup banyak, artinya yaitu pasar ini tidak dikuasai oleh satu produsen saja. Jadi banyak produsen beroperasi dan banyak konsumen. Yang kedua yaitu barang yang dijual tidak homogen, di mana produk setiap produsen berbeda dari yang lain, baik dari segi kualitas, kemasan, merek maupun fitur. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian terdapat ciri-ciri persaingan dari pasar monopolistik, yaitu satu, terdapat banyak penjual. Artinya dalam pasar ini ada banyak perusahaan atau pedagang yang menawarkan produk sejenis karena jumlah penjual banyak. Tidak ada satupun yang bisa menguasai pasar sendirian. Kemudian kedua, firmannya mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Jadi setiap penjual memiliki kebebasan kecil untuk menentukan harga. Mereka tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi karena pembeli bisa berpindah ke penjual lain yang menjual produk mirip atau sama. Kemudian ketiga, persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif karena barang yang dijual mirip-mirip. Perusahaan harus gencar promosi supaya produk mereka terlihat lebih menarik. Misalnya lewat iklan, diskon, atau kemasan yang unik. Kemudian keempat, barangnya bersifat berbeda corak. Jadi walaupun barangnya sejenis, tiap penjual membuat perbedaan kecil pada produknya, seperti rasa, kemasan, warna, kualitas, atau layanan. Inilah yang membuat produk mereka unik dibanding pesaing. Kemudian, 5, masuk ke dalam industri relatif mudah, yaitu pendatang baru tidak sulit masuk ke pasar ini. Modalnya tidak sebesar pasar monopoli dan tidak ada hambatan besar sehingga banyak pemain baru bisa ikut bersaing. Kemudian keenam, penjual mudah menawarkan barangnya di pasar. Jadi proses pemasaran atau distribusi tidak rumit. Penjual bisa dengan cepat memasukkan produk ke pasar karena tidak ada aturan ketat atau batasan yang menyulitkannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan jangka pendek. Jadi, keseimbangan jangka pendek ini karena kurva permintaannya mengalami penurunan secara bertahap, kurva marginal revenue atau MR tidak lagi berimpit dengan kurva permintaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa keseimbangan yang dicapai oleh suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis tidak sama dengan pasar persaingan sempurna. Dalam struktur persaingan monopolistis, setiap firma menghadapi kurva permintaan yang hanya merupakan sebagian dari total permintaan pasar. Artinya, keputusan harga dan output yang diambil perusahaan akan selalu dipengaruhi oleh daya tarik produknya, tingkat diferensiasi, serta respon konsumen terhadap perubahan harga. Jadi, keseimbangan jangka pendek ini menunjukkan bagaimana perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan interaksi antara permintaan, biaya produksi, dan strategi pasar, sehingga menghasilkan posisi keseimbangan unik yang tidak sepenuhnya bersifat kompetitif maupun monopolistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Jadi, pada kondisi jangka panjang ini, pasar persaingan monopolistik akan mencapai titik keseimbangan yang berbeda dibandingkan dengan jangka pendek. Hal ini terjadi karena tidak ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Masuknya pemain baru membuat jumlah perusahaan dalam industri bertambah, sehingga produk yang ditawarkan di pasar menjadi semakin beragam. Akibatnya, kurva permintaan yang dihadapi tiap perusahaan itu akan bergeser ke kiri. Pada akhirnya, proses masuknya perusahaan baru akan berlangsung sampai keuntungan itu menjadi nol atau hanya sebatas normal. Pada titik tersebut, tidak ada lagi insentif bagi perusahaan baru untuk masuk, sehingga pasar mencapai keseimbangan jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelemahan pasar monopolistik. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, memiliki tingkat persaingan yang tinggi, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar ya untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Tetapi jika tidak berinovasi, maka akan kalah oleh produsen-produsen lain yang lebih dapat mengembangkan inovasinya. Selanjutnya ada kelebihan pasar monopolistik. Ada 4. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar konsumen untuk dapat memilih, memberikan keuntungan bagi produk yang terbaik baginya. Karena di pasar ini banyak macamnya gitu. Jadi si konsumen tuh lebih leluasa untuk memilih mana yang lebih cocok menurut seleranya dan yang lebih baik juga. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Jadi, inovasi untuk para produsen ini tidak terbatas karena bebas gitu keluar masuknya bagi produsen. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Jadi, si konsumen dapat membandingkan produk yang menurut mereka paling baik, dan ini juga bisa menciptakan loyalitas terhadap suatu brand tertentu. Lalu yang terakhir, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Jadi dalam pasar monopolistik ini lumayan lengkap, itu semuanya bisa mudah didapatkan di pasar ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang pasar monopolistik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata maupun materi. Semoga bermanfaat untuk semuanya yang telah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.